datangnya sendiri atau dengan teman? Dengan teman. Oke, Mbak Salsa datang dengan teman ya. Kira-kira Mbak Salsa datang ke sini itu ingin menceritakan atau ingin menanyakan masalah apa pada saya? Masalah keluarga sih. Masalah keluarga ya. Sebelumnya biar Mbak Salsa gak merasa takut untuk bercerita, saya ingin menyampaikan ya, saya sebagai konselor di sini akan menjaga kerahasiaan tentang masalah Mbak Salsa. Saya tidak akan memberitahu kepada siapapun dan itu tidak akan bocor kepada siapapun masalahnya. Jadi Mbak Salsa gak perlu takut untuk menceritakan masalahnya ya. Mau itu masalahnya, pokoknya Mbak Salsa harus ceritain semuanya gitu, gak usah takut kalau masalah bakalan bocor ke siapapun. Jadi kalau boleh tahu, kalau boleh Mbak Salsa ceritain sekarang masalahnya itu apa. Jadi Mbak Salsa gak perlu takut kalau masalah bakal bocor ke siapapun ya. Ya Mbak Salsa boleh ceritain sebelumnya masalahnya apa? Kan sebenarnya lebih ke anu sih, kayak sakit hati aja ke bapak itu. Dari kecil nih gimana ya, pernah lihat orang tua ini berantem cuma karena bapak ini nitip uang nih, katanya nitip uang ke ibu saya. Terus ditanyain lagi, nggak ngasih gitu, nggak ngasih, cuma dia nitip gitu aja gitu. Ditanyain lagi, uang yang kemarin mana? Ya udah dipakai lah, kan untuk belanja rumah tangga. Dia marah terus mereka bawa gitu. Dan posisinya di situ saya lihat, dan sifat bapak saya yang suka nanyain uang yang udah dikasih itu sampai sekarang masih kayak gitu. Sampai kayak sekarang masih kayak gitu ya. Sebelumnya Mbak Salsa pernah mempertanyakan nggak ke bapaknya atau pernah berbicara ke bapaknya soal tentang apa yang Mbak Salsa rasakan? Pernah sih, nggak begitu masih. Berarti ketika kejadian itu Mbak Salsa itu merasa sakit hati atau kecewa dengan bapaknya? Jadi Mbak Salsa tidak pernah ngomong apapun ke bapaknya? Enggak sih. Berarti Mbak Salsa tidak pernah mengungkapkan rasa sakit hatinya, kecewanya ke bapak ya? Oke, berarti masalahnya di situ ya. Mbak Salsa itu merasa kecewa terhadap bapak atau Mbak Salsa. Dan Mbak Salsa kesel karena bapak ini nggak mau kasih nafkah ke mamanya. Karena dikira ngasih, tahu-tahu cuma nitip doang, akhirnya diminta lagi. Itu yang buat Mbak Salsa sakit hati sampai sekarang ya. Kan harusnya suami kasih nafkah kan ke istrinya. Berarti Mbak Salsa sakit hati banget ya di situ. Tapi Mbak Salsa gak pernah mempertanyakan kan, gak pernah mengeluarkan rasa kecewanya, rasa sakit hati ke bapak ya. Ya karena dulu emang masih kecil kan. Sekarang gak pernah. Enggak pernah. Oke, berarti Mbak Salsa merasa kecewa dan sakit hati ya dengan bapaknya karena kejadian di waktu kecil. Oke. Sebelumnya kalau saran dari saya ya, nanti setelah pulang dari sini, dari sesi konseling ini Mbak Salsa pulang, Mbak Salsa ungkapin aja rasa sakit hati dan kecewanya ke bapaknya. Kayak ungkapin apa yang buat Mbak Salsa sakit hati, biar hubungan Mbak Salsa sama bapaknya itu nggak renggang gitu. Itu kalau memang ketika Mbak Salsa mengungkapkan rasa kecewa pada bapak, terus bapaknya malah nanggepinnya berbeda atau kayak emosi atau apa, nanti Mbak Salsa
bisa hubungi saya lagi. Nanti kita bisa melakukan sesi konseling keluarga. Nanti saya akan panggil Bapak, Ibu, dan Mbak Salsa sendiri. Nanti kita akan mencari masalah dan titik terang yang akan dilakukan ya. Masalah kita akan mencari tahu apa sih yang permasalahan inti dari sini, terus masalah biar cepat selesai. Itu ya Mbak ya. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita konseling hari ini? Ya, lumayan lega ya. Nanti kalau memang belum lega banget, terus masalahnya belum kelar-kelar juga, belum selesai dengan Bapak, nanti bisa konfirmasi dengan saya atau enggak dengan pihak yang berkaitan. Nanti tinggal kita melakukan konseling keluarga ya. Oke, sekian ya. Terima kasih Mbak Salsa untuk waktunya hari